supporter Indonesia bisa mungkin tidak saatnya kita. Salam satu jiwa, Arema. Tahun ini saya memperkenalkan lagi. Saya adalah Ovan Tubing yang pada waktu era Galatama Arema menuju kompetisi itu diminta oleh almarhum Luki Akub Zainal di depan kawan-kawan wartawan untuk mau menjadi manajer tim. Karena memang sudah tidak ada pilihan lain, maka tidak ada alasan untuk menolak waktu itu. Karena sebuah tim harus punya manajer. Saya menyetujui untuk bersama teman-teman memasuki kompetisi era sulit dari Arema di era Galatama. Kita menjadi juara itu sebenarnya buat saya sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mengapa saya katakan begitu? Perjalanan Arema di musim kompetisi Galatama sebelum menjadi juara tidak mulus. Karena seingat saya di setengah kompetisi tiba-tiba pelatih M. Basri berkeinginan mengundurkan diri karena ingin lebih dekat dengan keluarga. Jadi kita harus mengambil keputusan siapa yang akan melanjutkan perjalanan Arema. Kita tidak bisa meninggalkan jasa dari seorang Mas Gusnul Yakin yang akhirnya kita datangkan beliau dari PKT Bontang. Pengurus Bontang menyetujui dengan dasar alasan kita adalah Mas Gusnul Yakin ini Aremalang. Kawan-kawan juga perlu tahu bahwa pada era sebagai pemain, Mas Gusnul Yakin ini berada di salah satu klub Galatama dengan nama besar, Warna Agung. Itu pemainnya top-top semua. Masuknya Gusnul Yakin memberi warna baru. Dan kalau ditanya target Arema, sebenarnya kita melangkah melewati satu pertandingan demi pertandingan. Lalu pada satu saat kita melihat peringkat kita ini sangat bagus. Peluang Arema untuk menjadi juara ada. Pertanyaannya adalah, maukah kita bekerja keras untuk tetap berada di posisi teratas? Pak Eko Subekti, Mas Gusnul Yakin, dan saya memutuskan kita bertiga mengadakan pertemuan. Kita mengadakan pertemuan dengan meminjam ruang. Saya ceritakan ya, di Radio Sena Putra. Karena posisi Radio Sena Putra waktu itu di tengah kota. Kita bertiga mengadakan pertemuan. Pertemuan itu tujuannya hanya satu. Menghitung sisa pertandingan. Menghitung berapa poin yang akan kita dapat. Home maupun away. Menghitung berapa poin kemungkinan kita kehilangan. Terutama di away. Setelah kita saling menghitung, kita melihat peluang kita masih sangat besar. Dan itu menjadi tugas saya untuk bicara dengan para pemain. Karena pemain juga sepertinya pikiran mereka, wayai main. Dan mereka berusaha untuk tidak kalah, terutama di kandang. Ini sudah kunci bagi Arema. Di kandang tidak kalah. Karena kalau dulu
kita kalah di kandang, ya arek-arek bonusnya hilang. Ya sederhana saja. Jadi mereka kalau mau mendapatkan uang jajan, ya menangkan pertandingan di kandang. Setapak demi setapak kita melewati satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Dan tim ini bukan tidak ada masalah, ada saja masalah dalam tim ini. Jadi Mas Gusnul juga sering diskusi dengan kami. Ada pemain, ya zamannya seperti itulah. Ada pemain yang latihan telat datang, bisnya mau berangkat itu mesti nunggu pemain, dan hal-hal yang kelihatannya kecil. Ini yang dulu kita dandani. Sampai Indonesia tahu hasil akhirnya. Jadi waktu itu kan belum ada telepon seluler, ya. Komunikasi yang saya rasakan, saya alami itu adalah dengan supporter. Dan supporter kita ini macam-macam. Ada yang supporter itu memang mensupport, datang dalam pertandingan. Ada yang mensupport dengan doa. Ini yang penting. Mereka dari kawan-kawan kita yang tidak memungkinkan untuk membeli tiket. Sebuah contoh. Pada saat pertandingan Barito lawan BKT Bontang, itu tiap saat teman-teman tukang becak, teman-teman yang bukan supporter itu berusaha dan selalu bertanya, hasilnya ya apa? Hasilnya ya apa? Saya cuma bilang, hasil itu nanti akan kita ketahui selepas maghrib. Karena kan media tidak secepat ini, kita harus menunggu. Nah, sore hari selepas maghrib, Pak Eko Subekti menemui saya di rumah di Jalan Gajah Mada. Waktu itu saya masih di Jalan Gajah Mada, ya sampai sekarang sebenarnya masih sih. Gajah Mada 15. Beliau datang dan mengatakan, Bang, kita juara. Nah, kalimat ini kita berdua berpelukan, saya simpan. Benar, setelah lepas maghrib, datang kawan-kawan. Semua nanya, Bang, ya apa hasilnya? Bontang ya apa? Bontang halak. Saya tidak bilang Arema juara. Saya cuma bilang Bontang halak. Mereka yang bilang, berarti gini juara. Ya bukan. Oh juara, cuk gini juara. Oh sudah. Jadi momen dari mulut ke mulut, berita Arema juara itu sampai hampir seluruh Malang Raya mungkin, itu segera cepat menyebar. Ingat loh ya, kita belum ada seluler loh ya. Dan suasananya ya luar biasa. Kalau ditanya tentang apakah kami kemudian berpikir, waktu itu saya tidak berpikir. Karena pikiran saya waktu ditunjuk sebagai manajer, diminta oleh almarhum Luki Akub Zainal sebagai manajer tim, saya cuma bilang kepada Luki Akub Zainal, saya bilang kepada Pak Eko Subekti, saya bilang kepada Pak almarhum Theo Satellite, masir kita yang juga aktif di kepengurusan, saya mengatakan, urusanku ini hanya untuk tim. Urusan dana, urusan keuangan, saya tidak mau cawe-cawe. Itu sudah ada orang-orangnya sendiri. Tugas kalian adalah mempersiapkannya untuk tim. Jadi waktu kita tahu kita menjadi juara, di otak saya belum ada pikiran bonusnya apa, belum. Baru kemudian 1 hari, 2 hari setelah itu, baru
terpikir oleh kepengurusan, kita perlu memberikan apresiasi bonus. Jadi itu dikembalikan dan saya sudah tidak minta apa-apa. Karena buat saya pekerjaan saya sudah selesai. Arema sudah jadi juara. Dengan kondisi seperti itu, karena kita waktu pertandingan-pertandingan terakhir, justru di pertandingan-pertandingan terakhir, termasuk waktu kita datang ke Banjarmasin, kondisi tim seluruh pemain tidak dalam keadaan fit. Tapi mereka hanya punya satu kemauan. Kita memang, seingat saya kita kalah tuh di Banjarmasin. Kita kalah. Tapi yang saya lihat, pemain-pemain waktu itu, ibaratnya yang sakit pun minta dipasang. Karena mereka mau tetap bermain untuk Arema. Tapi waktu saya tanyakan kepada pelatih Mas Gusnul Yakin, ya apa ini bisa dipasang? Gusnul ngomong risiko ini gede. Risiko ini gede. Jadi bagaimana kita membuat situasi dalam tim ini, itu yang ada di pikiran saya. Itu adalah kunci. Karena itu dulu kalimat saya dalam perjalanan Arema di era Kalatama. Satu pemain Arema, temanmu, cedera. Apalagi dicederai oleh lawan. Karena ingat ya, kompetisi dulu beda dengan kompetisi sekarang. Maka kalian semua harus ikut merasa sakit. Itu yang membuat tim ini terasa lebih akrab. Lebih akrab, sangat akrab, dan mereka saling percaya. Ini yang pentingnya di sana. Jangan pernah menyalahkan temanmu kalau dia membuat kesalahan dalam permainan. Tapi kalau kamu tahu dia membuat kesalahan, segera tutupi. Bersihkan dulu areal kita. Baru di sana kita ngatur lagi. Jadi salah satu kuncinya selain pelatihnya Mas Gusnul itu benar, pemain-pemain ini saling menutupi. Ini sebuah kunci buat kita. Saya ingat pada waktu hitung-hitungan kita itu melihat peluang Arema juara sangat besar. Saya kumpulkan semua pemain. Itu di Wahidin, mesnya Arema. Di Wahidin, saya kumpulkan semua pemain. Saya cuma bilang sama pemain, saya tidak perlu kamu menjawab dengan mulutmu, tapi cukup kamu angkat tanganmu, jarimu, untuk menjawab pertanyaan saya. Sudah siap? Sudah siap, boys? Jawab pertanyaan saya. Dari sekian banyak pemain, siapa yang pernah menjadi juara? Itu pertanyaan saya. Saya beri waktu buat kalian. Karena semua diam, saya bertanya lagi. Berarti kalian belum pernah menjadi juara. Belum. Kalian mau jadi juara. Mau. Sekarang waktunya. Kami, pelatih, pengurus, tidak ada artinya. Karena yang bertarung adalah kalian. Dalam waktu 2x4/5 plus, yang bertarung itu adalah kalian. Yang menentukan Arema bisa menjadi juara atau tidak juara bukan kami, tapi kalian. Kalian mau bertarung seperti itu? Mau. Kalian siap bertarung seperti itu? Siap. Itu janjimu pada dirimu sendiri. Bukan pada saya, bukan kepada pengurus. Saya tinggal menunggu kamu memenuhi janjimu atau tidak. Tidak sampai 10 menit pertemuan saya bubarkan. Ya zaman itu Mas, kalau ono jajan-jajanan wis ono wis mari. Jadi banyak pemain-pemain yang tadinya sudah kelihatan bagus di Persema, kemudian saya lihat perkembangannya, ada yang kelihatan sedikit menurun, itu yang kita ambil. Tapi Aji Santoso ini sudah saya lihat sejak Persema junior. Saya terutama tidak menghitung situasi ini.
Nah, hal ini yang saya katakan tadi, sayang kompetisinya menjadi bukan kompetisi yang positif. Arema sudah berpengalaman mendatangkan pelatih terbaik, striker terbaik, sayap kiri terbaik, semua terbaik. Tapi kita tidak menjadi juara. Salam satu jiwa, Arema.